not many. Don't leave us. Master, you want him up here? Film ini mengisahkan 3 orang wanita yang bertahan hidup tanpa perlindungan dari 1 orang pun laki-laki selama masa perang saudara di Amerika. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan rumah dan melindungi diri dari berbagai ancaman. Salah satunya adalah perlakuan diskriminasi dari para tentara, di mana para wanita dijadikan pelampiasan nafsu mereka. Dan bagaimana ketegangan dalam film ini? Langsung saja inilah dia, The Keeping Room. Film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita berkulit hitam yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika sebuah kereta pedati yang dikendarai oleh seorang pria tua berhenti tepat di depannya, sembari menatap wanita itu dengan ekspresi wajah ketakutan. Tatapan pria itu seakan memberikan isyarat pada wanita tersebut untuk segera pergi dari tempat itu. Berlatar di masa perang saudara di Amerika, di mana kita akan diperlihatkan dengan 3 orang wanita bernama Augusta, adiknya Augusta bernama Louis, serta seorang budak berkulit hitam keturunan Afrika Amerika, yang bekerja sebagai pembantu di rumah mereka bernama Matt. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan dari seorang pun laki-laki, di mana perang saudara saat itu membuat ayah dan juga saudara laki-laki mereka harus meninggalkan rumah dan mengemban tugas mengikuti perang. Namun kabar baik ataupun buruknya tentang bagaimana nasib mereka di medan perang, sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Di sisi lain, perang saudara itu mengakibatkan ketidaksetaraan pada kaum perempuan, di mana para perempuan selalu mendapatkan diskriminasi untuk dijadikan pelampiasan nafsu para tentara. Bahkan mirisnya, jumlah perempuan saat itu mungkin bisa terhitung hanya dengan jari, sehingga hal itu memaksakan Augusta, Louis, dan juga Matt harus bersembunyi di sebuah rumah pinggir hutan. Dan mereka melanjutkan hidup hanya dengan berburu dan juga berkebun. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan sosok Augusta yang berperan sebagai seorang kakak yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan adiknya. Sehingga hal itu membuat Augusta bersikap overprotektif pada adiknya itu. Sementara Louis yang masih memiliki sifat masih kekanak-kanakan, terkadang sulit diatur oleh sang kakak. Sehingga tak jarang mereka kerap bertengkar, hanya karena masalah sepele, yang sebenarnya tidak perlu mereka perdebatkan. Hingga di suatu pagi, ketika Augusta sedang bekerja membelah kayu, tiba-tiba saja ia mendengar suara teriakan adiknya, yang mengerang kesakitan minta tolong. Tanpa lagi berpikir panjang, dengan panik Agustus segera berlari bersama Matt, menuju asal suara teriakan Louis itu. Luka Louis akibat gigitan seekor rakun membuatnya mengalami demam tinggi, hingga hal itu membuat Augusta terlihat sangat panik, di mana mereka sama sekali tidak memiliki persediaan obat untuk menanggulangi keadaan darurat seperti itu. Saat itu juga, Matt menyarankan pada Augusta untuk segera pergi mencari obat di desa lain, yang kemungkinan masih memiliki persediaan obat-obatan. Tanpa lagi berpikir panjang, Augusta selalu segera berangkat menuju ke sebuah desa yang cukup jauh dari tempat mereka tinggal. Dan desa itu bernama Weaver Place. Dengan menunggangi seekor kuda putih, Augusta memacu kudanya menuju ke desa itu, berharap mendapatkan obat untuk sang adik. Setibanya di desa tersebut, Augusta pun memilih berhenti depan salah satu rumah temannya bernama Mary. Ia lalu mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada sahutan dari dalam rumah. Sehingga dengan terpaksa Augusta menerobos masuk ke dalam, berharap Mary ataupun anggota keluarganya bisa membantu untuk mendapatkan persediaan obat. Namun, ketika ia sudah berada di dalam, betapa terkejutnya Augusta ketika dalam sana ia melihat Mary terbujur kaku, dalam kondisi duduk sudah tak bernyawa. Di mana beberapa jam sebelum Augusta tiba di sana, ternyata Mary telah meninggal setelah menenggak sebotol racun untuk mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya, Augusta meninggalkan kediaman Mary dan melanjutkan perjalanan dan menetapkan pilihannya pada sebuah bar yang dimiliki oleh seorang pria tua bernama
Caleb. Di belakang meja bar, Caleb dengan wajah khawatir mengatakan pada Augusta dengan suara setengah berbisik kalau Gusta sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Di mana keberadaan dua orang pria yang sedang minum-minum dalam kondisi mabuk di meja bar adalah tentara yang ditugaskan untuk membakar dan menghabisi para wanita yang ada di desa itu. Caleb khawatir kalau pria-pria itu akan memperlakukan Augusta seperti gadis-gadis lain yang telah dibunuh oleh yang mereka. Namun Augusta yang pantang pulang sebelum mendapatkan obat untuk adiknya, lalu mengatakan pada Caleb agar memberikannya obat luka itu. Istri Caleb pun yang kasihan melihat Augusta, kemudian mengambil obat tersebut dan menyuruh Augusta segera pergi dari bar itu dengan menawarkan kuda mereka yang berada di belakang bar. Di mana istri Caleb bermaksud agar dua orang tentara itu tidak melihat kepergian Augusta dan membuntutinya. Istri karet lalu mencoba mengalihkan perhatian para tentara dengan merayu dan mencumbu salah seorang dari mereka bernama Henry. Namun sialnya rekan Henry yang bernama Moses, yang sebenarnya telah memperhatikan Augusta sejak masuk ke dalam bar itu, segera berdiri dari kursinya dan mengikuti Augusta yang keluar secara perlahan-lahan dari bar tersebut. Hingga You boys hungry for me? Don't think a dog likes much what you do. You should go. On now. Singkat cerita tibalah Augusta di rumahnya, lalu ia segera mengobati sang adik yang sedari tadi meringis kesakitan akibat luka pada kakinya itu. Sosok Augusta, sebagai seorang kakak dan juga sekaligus menjadi seorang ibu buat adiknya, terlihat berusaha melindungi Louis dari apapun. Di sisi lain seorang pria misterius berkulit hitam muncul dari kegelapan malam, menyaksikan sepasang suami istri yang telah meninggal tepat di depan bar milik mereka, yaitu Caleb dan istrinya. Tak jelas siapa pria itu, namun yang pasti, ia terlihat mengutuk pelaku dari aksi pembunuhan itu. Di kesukaan harinya, Moses yang merasa kalau Augusta adalah gadis satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan nafsu mereka, saat itu juga yang mengajak Henry untuk melacak keberadaan tempat tinggal Augusta. Dengan berjalan kaki mengikuti jejak kaki kuda yang ditunggangi Augusta menuju ke rumahnya itu. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil menemukan rumah tempat Augusta bersama adik dan juga Matt pembantunya. Di tengah malam, di dalam rumah, Matt dan Louis sudah tertidur dengan nyenyaknya. Namun tidak dengan Augusta. Malam itu ia merasakan sesuatu yang berbeda, di mana berfirasat buruk. Setelah mendengar sesuatu yang mencurigakan dari luar rumah, dengan terpaksa ia lalu membangunkan Matt yang sedang tertidur, agar Matt menemaninya untuk mengecek kondisi di luar rumah. Secara perlahan-lahan mereka pun turun berjalan menuruni anak tangga. Dengan bermodalkan sebuah senapan di tangannya, Augusta dan Matt memberanikan diri keluar dari rumah. Dan ternyata, yang mereka lihat hanyalah seekor anjing yang sedang memakan bangkai. Dan saat itu juga Augusta menembakkan anjing itu. Namun tiba-tiba dari kejauhan salah satu dari tentara tersebut berteriak setelah mendengar suara tembakan dari Augusta. Dengan penuh ketakutan dan panik, Augusta dan Matt berlari secepat dan masuk dalam rumah, mengunci pintu, dan bersembunyi di dalam kamar. Louis meminta pada sang kakak agar tak pergi kemana-mana selain berdiam diri di dalam kamar menunggu dua tentara itu pergi meninggalkan rumah. Namun Augusta justru berpikir kalau itu adalah ide yang sangat buruk. Ia sadar kalau dua pria itu enggak akan pergi meninggalkan rumah sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sampai akhirnya Augusta dengan terpaksa meminta Matt dan Louis untuk berdiam diri dalam kamar itu. Sementara dirinya harus turun untuk mencari cara bagaimana mengusir dua pria itu pergi dari rumah mereka. Namun,
Setelah berhasil menggagalkan aksi Henry yang mencoba masuk ke dalam rumah, Augusta lalu mengambil sebuah senapan lain, lalu naik ke atas menjumpai Matt dan Louis. Dengan tubuh gemetar, Augusta memanfaatkan waktu yang tak banyak dengan mengajari Matt cara menggunakan senjata itu. Setelah mengajari dan merasa yakin kalau Matt sudah bisa menggunakan senapan itu, Augusta lalu menyuruh mereka berdua untuk tetap tinggal di dalam kamar. Dan menyuruh Matt untuk menembak siapapun yang mencoba menerobos masuk ke dalam kamar itu. Saat itu juga, Augusta turun dan keluar melewati pintu belakang. Di mana hal itu sengaja Agus lakukan untuk mengalihkan perhatian Moses dan Henry agar menjauh dari rumah mereka. You followed me. Yeah, I did. Why didn't you kill me with Caleb and that woman? I won. Sementara itu Henry menembaki pintu depan dan berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Henry lalu menyusuri ruangan demi ruangan berusaha mencari Matt dan Louis yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sampai akhirnya, ketakutan Louis semakin menjadi ketika Henry berhasil menemukan kamar tempat persembunyian mereka. Saat itu juga Matt mencoba menenangkan Louis, sembari bersiap-siap menarik pelatuk senjatanya untuk menembak Henry. Namun, Matt ternyata gagal. Damn Connor must be as old as this dead. Setelah melihat Matt terkapar lantai, membuat Louis semakin menangis histeris ketakutan. Dan dia pun hanya pasrah ketika Henry menariknya dan mencoba memperkosanya. Tak berapa lama kemudian, Henry mengarahkan senjatanya untuk segera menembak Louis. Namun, tiba-tiba, setelah itu, mereka pun mencoba mengumpulkan tenaga dan mencoba tenang atas apa yang baru saja mereka lalui di tengah malam itu. Ketika Matt sedang mengobati lengan Augusta yang terkena tembakan, mereka semua tiba-tiba kaget, di mana samar-samar mereka kembali mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Saat itu juga Augusta dan Matt perlahan-lahan keluar rumah, dan mereka pun berpencar untuk mencari tahu siapa sosok yang berada di luar rumah itu. Seorang pria berkulit hitam yang ternyata adalah pria misterius yang menemukan jasad Caleb di depan bar tadi malam. Dan pria itu ternyata adalah pacarnya Matt bernama Bill. Namun sial buat Bill, ketika ia baru saja mendekati Matt untuk melepaskan kerinduannya, tiba-tiba I'm coming. You come back. Is that great? Because I come close to killing myself. I ain't angry with you, Augusta. Di keesokan paginya, mereka pun bertiga mencari di mana jasad Moses berada, di mana Augusta yakin kalau Moses gak bakal pergi jauh-jauh dari lokasi itu. Mereka lalu mengikuti jejak darah Moses, dan benar saja, mereka menemukannya dalam keadaan terduduk lemah akibat luka pada perutnya di dalam sebuah rumah kosong. Saat itu Moses mengatakan pada Augusta kalau di luar sana masih banyak tentara seperti mereka yang berkeliaran dan akan menghabisi semua wanita dan membakar setiap rumah yang ada di desa itu. Setelah mengatakan itu, Augusta dengan kesal lalu menembak Moses hingga You about finished with your drink? kemudian mereka bertiga pun menguburkan jasad Moses, Henry dan juga Bill dengan menguburkan mereka di dalam satu tempat. Beberapa saat kemudian, Augusta merasa kalau tempat mereka saat ini dirasa sudah tidak aman lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Di mana ancaman lebih ancaman dipastikan selalu datang hampiri mereka kapanpun sewaktu-waktu. Saat itu juga Augusta mengajak sang adik dan juga Matt untuk segera pergi dari desa mereka untuk mencari tempat yang layak dan terbebas dari ancaman para tentara perang. Mereka bertiga mendapatkan ide dengan memakai baju Moses, Hendra dan juga Bill untuk menyamar sebagai kaum pria. Sehingga mereka dapat pergi dari tempat itu, setidaknya menyamarkan kecurigaan para tentara perang. Dan bertahan hingga menemukan tempat tinggal yang baru dan juga tenang untuk mereka. Dan film pun berakhir.
Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita yang lain.